Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kok loyo kenapa ini ada aja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwata illa billah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Temanya kuatkan diri sebelum berkeluarga. Ini ngajak kita berkeluarga ya. Yang hadir masih ada yang kuliah, ada yang SMA, atau sudah berkeluarga juga. Di belakang barangkali ada ibu-ibu muda. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini kita punya bekal bagaimana rumah tangga yang akan kita bangun ke depan ini rumah tangga yang kuat, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, rumah tangga yang insyaallah di situ ada sakinah, ada mawaddah warahmah. Tapi itu tidak kun fayakun. Saya berbahagia sekali pada sore hari ini berjumpa dengan adik-adik semua. Semangat ngajinya luar biasa, khususnya yang akhwat di belakang. Ini bukti insyaallah masa depan Ampel ini cerah insyaallah. Amin Allahumma amin. Saya ingin memulai tentang anak muda dulu. Karena sebenarnya kalau kita bicara kekuatan, kuatkan diri, menguatkan diri, itu semuanya sebenarnya berada pada kita kalangan anak muda. Kalau yang CB-CB macam Ustadz ini sudah nggak bisa diharapkan. Ya, nunggu waktu. Mudah-mudahan panjang umur Ustadznya ya. Kita tidak tahu juga. Nabi saja umurnya 63 tahun, manusia paling kuat secara fisik, secara akidah, secara akhlak, tapi ujung-ujungnya juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sunnah kehidupan itu kita mentok pada usia. Ya. Nah, justru di kalangan muda inilah Allah memberikan kekuatan kepada kita. Silakan nanti adik bisa lihat dalam surat Ar-Rum ayat 54 itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'af. Allah yang menciptakan kamu semua ini, kita semua manusia ini awalnya lemah. Ini para ulama menafsirkan khalaqakum min dha'fin, menciptakan kamu dari lemah, yaitu ketika kita baru lahir. Lemah semuanya ya. Tidak bisa berbuat apa-apa, berbicara juga tidak bisa, berdiri juga tidak bisa, makan juga tidak bisa, minum juga tidak bisa. Semua masih dilayani, dikawal, dibesarkan, dikuatkan oleh orang tuanya. Subhanallah. Setelah itu Allah mengatakan, "Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah." Setelah itu Allah menjadikan dari sesuatu yang lemah itu, tidak selamanya kita lemah kan ya. Buktinya sekarang menjadi antum ini menjadi kuat. Sepakat para ulama, kuat itu ketika kita anak muda sampai di usia dewasa, sampai usia 40 tahun. Itu dinamakan masa yang kedua, masa yang luar biasa harus kita jaga kekuatan ini.
Anak muda ini ya macam-macam antum semua, ya, kuat ibadahnya, kuat belajarnya, ya, kuat olahraganya, kuat juga makannya, ya, kuat makannya, kuat juga tidurnya, kuat semuanya. Tinggal bagaimana kita bisa mengatur kekuatan itu yang tidak dimiliki oleh siapapun pula. Saya kadang-kadang berpikir, ya laita syabab ya'udu yawman, alangkah indahnya masa muda itu bisa balik lagi. Ini Ustadz sekarang umurnya 61 tahun. Nah, 61 tahun. Rasanya pingin balik lagi umur 30 tahun, apalagi bisa 20 tahun macam ada ini. Tak bisa dipaksa-paksa untuk kemudian mencoba memudah-mudahkan diri, ya, tidak nyambung juga, ya, tidak bisa. Berpikirnya pun tidak bisa keras. Dulu Ustaz, saya masih ingat betul masa muda itu liburan tahun, tidak bisa diam saya sejak dari SMA. Ustaz dulu dikenal aktivis, ya, SMA dulu yang mengendalikan semua pengajian dari SMP SMA, bisa dibilang rehim itu. Waktu tahun berapa itu? 78 sampai 82. Antum baina sulbi wa taraib pasti ya. Masih belum muncul. Itu tidak bisa dia memang. Setelah itu saya diterima di Libya, waktu itu namanya LPBA, sebelum ada Libya. Saya mahasiswa angkatan kedua. Ya, adanya Libya. Namanya waktu itu LPBA, hanya bahasa Arab saja. Sekarang sudah alhamdulillah sudah ada S1 dan S2 sekarang. Kemudian Ustadz dapat ranking juga. Ustadz juga aktif, tidak bisa diam. Karena memang masa muda. Ya, kemudian ikut, alhamdulillah saya dapat ranking terus selama di Libya itu, masuk 5 terbaik. Saya seangkatan dengan Ustadz Ali Bajri. Tahu Ustadz Ali Bajri yang ikut Mabadi pasti tahu ini ya. Itu Mabadi itu ide awalnya dari saya berdua dengan dia itu. Ya. Kemudian setelah itu saya terpilih dari sekian ratus mahasiswa, ada 10 orang berangkat kemana? Ke Riyadh waktu itu. Saya diterima di markas Jamiatul Imam Muhammad bin Saud Islamic University di Riyadh. Saya ngambil jurusan hadis pada waktu itu, cuma Ustadz tidak bisa ke S2 apalagi S3 karena berbarengan dengan krisis Teluk. Kalau pernah belajar, adik-adik semua dulu di Saudi itu tahun 90-an, awal 90-an ada perang. Itu Saddam Hussein sedang menyerang Kuwait, memang rekayasa Amerika semua. Kemudian terjadi perang, sehingga tentara-tentara asing, itu ratusan ribu tentara asing ada di Riyadh, ada di pinggiran berhadapan langsung dengan Irak pada waktu itu. Itu bom sekat Patriot itu tiap malam Ustadz melihat itu. Itu karyawan-karyawannya semua, dosen-dosennya, dokter-dokternya lari ke Madinah atau ke Mekah, ditinggal kampus itu. Ya sudah takdir itu. Saya melihat begitu pulang pun juga saya aktif di berbagai macam organisasi. Setiap pekan saya selalu ke Madura. Saya buat kaidah dakwah di situ, di Sumeneb, Pamekasan, ya, Sampang, Bangkalan, keliling tiap pekan kayak gitu. Kemudian hampir sebulan 2 bulan saya ke Banyuwangi, terus nyebrang ke Bali, dari Bali ke NTB, ke NTT, terus begitu. Kenapa? Masa muda. Masa muda itu memang Allah berikan kepada kita kekuatan, dan maksimalkan masa muda itu. Itu tidak akan terulang lagi, tidak bisa lagi Ustadz berbuat begitu, tidak bisa lagi. Ke Jakarta sekarang Ustadz suruh naik bus, hatta juga naik kereta, punggung sakit semua. Iya, udah nggak bisa lagi. Tidak sekuat di saat kita muda. Mulai kita puber, mimpi basah itu, ya, sampai kita umur sebelum 40 tahun itu dinamakan masa muda. Summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah, kekuatan. Summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Setelah itu balik lagi ya, lemah lagi dan syebe. Ya, ini Ustadz sekarang. Lemah lagi dan syebe gitu. Dulu Ustadz belajar tiap malam sejam 2 jam mampu. Sekarang setengah jam ngantuk sudah. Ya, ngantuk. Ya Allah, yang mana? Tidak bisa lagi mengulang masa-masa muda itu. Dan ini sekarang ada pada antum semua ya, tidak akan terulang lagi. Emang kalau masa muda tidak dijaga betul masa kekuatan seperti ini. Nah, yakhluqu ma yasha,
memang Allah sengaja menciptakan sesuai dengan hambanya kepada hamba yang Dia sukai. Wa huwal alim al-qadir, Allah Maha mengetahui dan Maha menentukan, Pak. Ada orang yang kemudian hidupnya sampai tua renta betulan 80-90 tahun, tapi juga ada pula di masa muda begini Allah punya kehendak dipanggil pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ulama, hadirin sekalian, karena kita berbicara kuatkan diri ya, apa yang perlu kita kuatkan itu? Ya, masa muda seperti ini apa yang perlu kita kuatkan? Dan itu tidak akan terulang lagi di masa tuanya nanti. Di atas 40 tahun sudah tidak punya lagi kesempatan meraih kekuatan yang Allah berikan pada kita saat-saat seperti ini. Apa itu? Para ulama mencatat paling tidak kekuatan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada 5. Dan Allah sangat menyukai kepada masa-masa seperti itu sampai Allah mengatakan al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min ad-dha'if. Mukmin yang kuat ya antum ini khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min ad-dha'if, itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Ya tentunya tidak bisa, sudah orang tua antum dipaksa sama seperti antum tidak bisa, terutama yang cerdas-cerdas, yang ranking 1 ya, kemudian komlot hasil S1 S2-nya, kemudian ngomong sama orang tua kadang-kadang nyambung. Kayak kemarin ya, kita harus bangga juga mengapresiasi salah satu jamaah kita, Fakhri bin Faisal Basyarahil. Ini satu-satunya, ini anak kelima, anak kelima dari kalangan jamaah yang mendapatkan doktor S3 bidang hadis di Madinah Munawwarah, komlot, alhamdulillah. Tapi abinya tidak bisa bahasa Arab, walaupun jamaah ya, tidak nyambung. Kenapa? Karena di masa muda lah itu Allah berikan kepada kita seperti itu. Harus diraih betul, dijaga betul. Apalagi antum nanti kan tidak selamanya muda kan, antum juga akan berkeluarga. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini mendapatkan pasangan yang insya Allah yang sekufu, seiman, seakidah, sevisi, semisi ya, yang calon suaminya qawam, calon istrinya juga istri yang salihah, qanitah, hafidzah, insyaallah seperti itu. Dan dari situlah kemudian kita duduk untuk itu sebenarnya. Nah, hadirin sekalian, Nabi mengatakan mukmin yang kuat itu memang lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Walaupun masing-masing fi kulli khair, masing-masing ada kebaikan. Dan sekali lagi kekuatan itu ada pada masa antum semua. Di masa seperti inilah saya merenung lebih jauh lagi sebenarnya. Kalau kita ngelihat sejarah ya, pergulatan dunia pergerakan Islam ini dari mulai Adam alaihissalam sampai Nabi kita Muhammad, mungkin sampai di akhir zaman, semua itu yang motornya pasti anak-anak muda semua. Dimana dengan antum semua sedang diberi oleh Allah potensi kekuatan yang sangat dahsyat. Loh, Soeharto turun kemarin itu siapa yang menggerakkan? Anak muda kan, sekarang jadi menteri ya, Fakhri Hamzah, siapa lagi itu, ada yang di PDIP, ada yang di Golkar, segala macam, anak muda semua, potensinya di situ memang. Baik, kalau kita ngeliat sejarah sekarang, lihat, paling tidak saya perhatikan ada 5 kejadian yang patut menjadi perenungan buat kita dan sengaja oleh Allah dimunculkan begitu. Mari kita lihat kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ibrahim yang hampir setiap tahun juga kita nampak tilasi perjalanan kehidupannya, Abul Anbiya, ayahnya para nabi. Tapi ketika dia sedang bisa berdialog dengan kaumnya, berdialog dengan rajanya Namrud pada waktu itu, dan patung-patung di tempat peribadatannya semua dihancurkan oleh Ibrahim, ya, dihancurkan oleh Ibrahim. Subhanallah, Ibrahim memang sengaja ingin menunjukkan kebenaran ini. Kapan itu terjadinya gitu? Inilah kekuatan yang Allah berikan supaya jadi perenungan buat kita. Apa kata Ibrahim dalam surat Al-Anbiya ayat 60 itu? Qalu man fa'ala hadza bi alihatina. Para kaumnya mengatakan, siapa yang tega-teganya menghancurkan Tuhan-Tuhan kami ini?
Qalu, coba lihat, perhatikan ayat 60 itu Al-Anbiya. Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kami mendengar yang menghancurkan ini adalah fatan, seorang pemuda, seorang anak muda. Disebut-sebut namanya adalah Ibrahim. Kenapa kok tidak Allah mengatakan sami'na nabiyan, atau sami'na da'iyan, atau sami'na muballighan, sami'na ustadzan umpamanya gitu ya, atau sami'na rajulan, tapi sengaja oleh Allah disebut sami'na fatan, kami mendengar seorang pemuda. Ini sengaja oleh Allah dimunculkan dalam Al-Quran biar kita anak muda ini punya peran gitu. Masa kekuatan ini masa yang tidak akan hilang, ya, yang jangan disia-siakan begitu saja. Eman loh, ini tidak akan bisa kembali lagi masalahnya jemaah sekalian. Nah, disebut oleh Allah Ibrahim ketika dia bisa kemudian minta dialog dengan kaumnya itu, disebut oleh Allah fatan, seorang pemuda disebut-sebut namanya adalah Ibrahim. Kemudian mengatakan siapa yang kata Ibrahim, tanyakan tuh yang apa, patung yang besar yang sedang apa. Kemudian kapaknya itu dikalungkan ke leher patung yang paling besar gitu. Kaumnya bingung gitu. Gimana kami akan berbicara pada satu apa patung yang tidak bisa berbicara seperti ini? Kalau tidak bisa berbicara, kenapa kau sembah gitu? Ini poinnya ya, akhi. Ini diplomasi yang luar biasa. Kapan itu? Di saat dia menjadi anak muda. Nah, ini juga kisah Nabi Allah Musa alaihissalam ketika berdialog dengan Nabi Allah Shu'aib. Musa ketika dikejar-kejar sama kaumnya, ya, kemudian oleh Fir'aun dan antek-anteknya itu semua, sampai akhirnya ngumpet-ngumpet, ketemulah sekali waktu di perjalanan dia haus, ingin minum di satu sumur. Saya melihat sumur ini masih ada sampai sekarang di sana itu. Sumur ini kemudian di situ pada sepi tinggal dua anak gadis, putri dari Nabi Allah Shu'aib alaihissalam. Musa dengan ketulusannya, coba ini muda Pak, anak muda, pentingnya anak muda itu ya. Memang muda. Ya. Dia ngelihat, dia menunggu, tidak ada orang yang bisa mengambilkan air. Kemudian Musa turun tanpa melihat. Tafadhal ya akhi. Assalamualaikum. Ini juga anak muda juga ini. Tanpa melihat kepada gadis ini, dia perhatikan dengan betul, dia ambilkan air sampai terkesima dua gadis ini ya. Dan dia kemudian melapor kepada ayahnya. Wa qala ihdahuma 'ala istihya. Kemudian salah satu di antara kedua gadis itu mengatakan kepada abinya Nabi Allah Shu'aib dengan punya perasaan malu. Biasanya perempuan kalau sudah malu dan mau mengungkapkan berbicara tentang lawan jenis berarti suka. Nah, logikanya begitu. Ya kan? Alastihya dengan suasana malu gitu. Ya abatis takjir, ya abahanda, ayahku, tolong dong kerjakan pemuda ini yang telah menolong kami tadi mengambilkan air di sungai itu. Fa inna khaira man istajarta apa? Al-qawi. Kita bicara qawi, kekuatan di sini. Al-qawi al-amin. Itulah pemuda laki-laki yang kuat dan terpercaya. Jadi antum kalau nanti ingin cepat dapatkan gadis-gadis yang bagus-bagus, tunjukkan kekuatan antum ya. Kekuatan tapi juga amin, terpercaya, cerdas, kuat, cerdas. Nanti saya akan bahas apa makna kekuatan yang 5 itu. Oke, kapan itu? Musa disebut dalam Al-Quran itu. Kejadian itu disebut, masa mudanya itu diangkat ya, sampai kemudian menjadi seorang nabi seperti itu. Oke, Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Ini kalau bicara Yusuf ya, langsung kita dari mulai ayat pertama sampai ayat terakhir semuanya berupa kisah. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami akan menceritakan kepada kalian ya Muhammad sebaik-baik kisah Yusuf alaihissalam ini. Ini panjang ya kalau bicara kemana-mana, tapi yang jelas ini muda. Masa muda yang bisa kuat menahan nafsunya, tidak ingin terpengaruh dengan godaan lawan jenisnya. Yang menggoda siapa itu? Istrinya seorang pejabat, Imra'atu Aziz, istri menteri lah kalau sekarang itu. Ya, kalau orang kemudian mengatakan Zulaikha, ya,
Padahal tidak ada kata-kata Zulaikha, yang jelas Imra'atu Aziz. Tapi ya silakanlah menerjemahkan Zulaikha juga boleh itu. Akhirnya bilang si suaminya ini, Al-Aziz ini, tolong jaga pemuda ini. Nah, siapa tahu kita bisa memanfaatkan potensinya. Memang kelihatan sekali Yusuf ganteng, gagah, pinter, cerdas. Katanya ya akhi, gantengnya Yusuf itu ya akhi, kalau orang sedunia itu dikumpulkan dari Adam sampai manusia terakhir yang ganteng-ganteng dikumpulkan semua akhi, diperas, itu tidak mampu mengalahkan 1/10-nya gantengnya Yusuf. Ya apa ya? Jadi yang ganteng-ganteng ya siapa? Valentino apa? Valentine apa? Siapa lagi? Pemain bola yang ganteng siapa namanya itu? Beckham gitu, atau siapa gitu. Pemain-pemain dari Italia siapa itu? Anak muda kan nyambung begitu ya. Itu diperas, tidak akan mampu mengalahkan gantengnya Yusuf. Dari mulai Adam alaihissalam sampai manusia terakhir nanti itu. Dan nanti antum semua calon penghuni surga ini, gantengnya antum ya akhi, 10 kali lipatnya juga gantengnya Yusuf. Lalu bagaimana Yusufnya sendiri nanti ya? Kan logikanya begitu ya. Nah itu saya tidak akan bicara itu. Coba bagaimana Yusuf, itu Yusuf laki-laki yang dipekerjakan di sebuah istana, rumah dinas kementeriannya itu, melayani keluarga di situ. Kemudian sang istri ini Imra'atu Aziz tidak kuat lihat gantengnya Yusuf itu. Saya masuk kamar, ditutup kamar itu, ingin berbuat macam-macam dengan Yusuf itu. Mohon maaf, bahasa Al-Quran cukup vulgar di situ ya. Laqad hammat bihi wa hamma biha. Hammat bihi wa hamma biha. Memang laki-laki ini biasanya akan mulai tergerak manakala ada yang menggoda. Makanya Allah katakan hammat dulu, baru hamma. Hammat bihi, yang perempuan menggoda, Yusufnya pun juga hamma biha. Ya, laula an ra'a burhana rabbi. Andai kata Yusuf tidak melihat burhan dari Allah Subhanahu wa taala, selesai sudah. Apa kata Allah? Wa kadzalika linasrif anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Begitulah kami sengaja menyelamatkan Yusuf dari kekejian ya dan ketidaksenonohan ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, diajak untuk berbuat mesum, berbuat zina ya, na'udzubillah. Dijaga oleh Allah. Kenapa? Innahu min ibadinal mukhlasin. Karena Yusuf adalah hamba-hambaku yang ikhlas. Ikhlas ini kuat hatinya, kuat niatnya, orientasinya jelas. Dan memang betul ukhti, akhwat wa akhwati fillah dan ikhwah fillah, kalau antum pengen kuat tata hati, perkuat banyak baca Quran. Ahlul Quran itu burhana rabbi, ahlul Quran itu agak susah Pak. Ya walaupun saya mengatakan teman-teman di Stidki, ya kalau jangan membenturkan diri. Tapi kalau dibentur Pak, sementara Quran kita baca, kita diberi oleh Allah ketulusan, kekuatan yang luar biasa. Ya, jadi makanya nanti dalam pergaulan kita sehari-hari ini, supaya kita tidak terjebak dengan yang namanya lawan jenis, baik yang laki-laki pada yang perempuan, perempuan pada yang laki-laki, perkuat saja kita baca Quran. Kita bicara masalah kuatkan diri dan sebelum kita berkeluarga ini. Ini yang berikutnya, Yusuf. Itu pun Yusuf masih muda, ganteng, tapi tidak terkesima, tidak terkecoh, tidak mudah digoda oleh Imra'atu Aziz. Oke. Siapa lagi? Ashab Al-Kahfi. Ashab Al-Kahfi. Yang setiap Jumat kadang-kadang antum baca surat ini ya. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Apa kata Allah? Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda wa rabatna 'ala qulubihim. Ya Allah, luar biasa ini. Jadi Ashabul Kahfi ini pemuda-pemuda, sengaja oleh Allah dikatakan fityah. Allah tidak mengatakan duat, para dai. Allah juga tidak mengatakan asatidah, para ustadz-ustadz. Allah juga tidak mengatakan anbiya, para nabi, tidak. Fityatun, supaya kita sadar. Kenapa disebut fityah? Kok Allah tidak mengatakan yang lainnya? Atau rijal, sadaqu ma'ahadullah tuh. Enggak, fityah disebut anak muda supaya buat kita jadi pelajaran semua itu. Dicatat loh dalam Al-Quran peran anak muda itu dalam perjuangan itu. Itulah pemuda-pemuda kata Allah Subhanahu wa taala
Yang pertama, amanu, imannya kokoh, kuat imannya. Wazidnahum huda, dan Allah tambahkan hidayah. Hidayahnya maksimal. Dan hidayah ini akhwati fillah, hidayah ini kan tidak kun fayakun ya. Hidayah ini harus kita cari. Butuh kesungguhan, butuh kekuatan semangat dari kita untuk mencari hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Imannya ada, selalu dalam petunjuk Allah. Terus setelah itu apa? Warabatna ala qulubihim. Mereka kompak. Hati mereka diikat dengan ikatan iman. Tidak ada pertikaian, tidak ada perseteruan, tidak ada permusuhan, kompak, tidak tukaran. Halo? Saya nanti ngomong salah ini ya. Ini jamaah ini suka temperamen. Ini kan kebanyakan anak jamaah ini. Saya lihat hidungnya mancung-mancung semua ini soalnya ini. Ya, antum jangan lihat ke atas ya. Jujur Ustadz, saya punya semangat sampai sekarang untuk menyatukan semua, masih belum berhasil. Walaupun Ustadz tidak pernah putus asa. Termasuk juga dalam Al-Irsyad itu sendiri. Termasuk juga dalam Al-Khairiyah itu sendiri. Di antara mereka juga ada pertikaian di situ, gesekan hati di situ. Ayo tunjukkan kekuatan antum dalam hidup ini. Saya tidak mau bertikai dengan siapapun pula, tukaran dengan siapa. Ini yang merusak iman saya, merusak perjuangan saya. Ya, warabatna ala qulubihim. Setelah Allah fitnatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda warabatna ala qulubihim. Diikat hati mereka, kompak, satu hati, satu perjuangan, satu niat. Inilah anak-anak muda yang kemudian akan memikul ke depan, kuat mentalitasnya, tidak mudah diprovokasi oleh siapapun pula, bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Oke. Berikutnya juga diangkat dalam Al-Qur'an tentang anak muda yang kuat-kuat ini, Hawariyun. Siapa Hawariyun ini? Ini adalah pengikut Nabi Allah siapa? Nabi Allah siapa? Nabi Allah Isa alaihissalam. Siapa Hawariyun ini? Itu sepakat, kalau ada dibaca itu dalam tafsir, sepakat para ulama, Hawariyun itu adalah pemuda-pemuda yang mengawal perjuangan Nabi Allah Isa alaihissalam. Ya, wa qala al-hawariyuna qalu man ansari ilallah, qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Kami ini adalah penolong-penolong Allah Subhanahu wa taala yang siap mengawal dakwah Nabi Allah Isa alaihissalam. Terakhir, ayo kita melihat sejarah Nabi kita, sejarah Rasulullah Muhammad bin Abdullah. Coba perhatikan waktu ya, adik-adik sekalian. Siapa yang mengawal Rasul itu? Siapa yang membersamai Rasul dalam dakwah itu? Pemuda-pemuda semua. Nah, yang tua itu ya Rasulullah sendiri. Ya. Kemudian siapa? Abu Bakar, teman sahabatnya. Setelah itu masuk Islam Umar bin Khattab. Sebelumnya juga ada Hamzah. Yang tua-tua begitu. Tapi yang lainnya, Zaid bin Harithah. Ali bin Abi Thalib masih umurnya katanya 11-12 tahun itu. Zaid bin Harithah itu belasan tahun. Ada mengatakan 18, ada mengatakan 21 tahun gitu. Allahu Akbar. Ammar bin Yasir. Anak-anak muda semua itu ya akhi. Anak-anak semua, ada anak muda semua gitu. Anas bin Malik, sahabat yang di Madinah yang langsung mengawal Rasulullah, menjadi pembantu Rasulullah. Anak-anak muda semua gitu. Di rumahnya Arqam bin Abil Arqam yang sangat menjaga rahasia dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ke depan nanti mereka akan menjalankan estafeta kehidupan ini, berbangsa dan bernegara di zaman Nabi, anak-anak muda semua. Karena memang pada masa kekuatan itu ada pada mereka. Makanya ya akhi, Nabi katanya kalau ketemu dengan anak muda seperti ini sampai bangun itu. Itu ditiru oleh siapa? Oleh Jabir bin Abdullah, oleh Mu'ad bin Jabal, oleh sahabat-sahabat senior gitu. Ketika ketemu anak-anak muda dari kalangan tabi'in, marhaban biwasiyati Rasulullah, selamat datang dengan wasiatnya Rasulullah. Dikawal betul anak muda itu seperti itu. Nah, kenapa? Karena disitulah mereka akan menggantikan perjuangan orang-orang tua kita. Mohon maaf. Ini Ustadz, mudah-mudahan nyampe sampai 63 tahun ya. Doakan ya. Kalau perlu sampai 70 tahun tidak apa-apa, 80 tahun kalau bisa. Tapi 80 tahun sudah nggak enak semua ya, nggak enak semua. Apalagi 90 tahun. Udah mulai pikun. Sak cerdas-cerdasnya orang sering lupa.
Ustadz akhir-akhir ini dipertemukan dengan profesor-profesor linglung. Naam. Bahkan mereka itu faham tentang pola makan, pola istirahat di dunia medis segala macam, tapi mau pikun. Kayak unik, kayak tidak masuk akal gitu. Ya. Kenapa? Ya itulah umur. Siapa yang menggantikan mereka? Yang di bawahnya ini, anak-anak muda ini. Kekuatan itu ada pada antum semua seperti itu. Nah, apalagi antum nanti, antum kan tidak selamanya membujang begini kan ya? Halo? Ini kalau tidak senyum tidak nyambung berarti ini akhi. Pasti antum kan pasti, karena fitrah manusia itu pasti berkeluarga. Ayo kita berdoa ya, ini bulan Sya'ban, mudah-mudahan nanti dapat jodoh yang baik semuanya insyaallah ya. Baik yang laki-laki ataupun yang akhwat semua itu insyaallah ya. Ayo minta sama Allah, potensi kekuatan seperti ini kalau antum kuat ya akhi, gagah antum berumah tangga itu. Ya, sukses antum berumah tangga itu. Nah, kapan itu? Manakala terpenuhi 5 kekuatan yang harus dimiliki di saat kita ingin berumah tangga ke depan. Ya. Ya tidak hanya berumah tangga ya akhi, di luar rumah tangga, mimpin perusahaan, butuh 5 kekuatan ini. Apa itu? Yang pertama, kuwatul iman, kuwatul aqidah, kuwatul tauhid, kekuatan iman, kekuatan aqidah, kekuatan tauhid kita. Tolong bab ini antum evaluasi setiap hari tentang iman ini, tentang kekuatan yang satu ini. Antum keropos iman berpengaruh kepada kekuatan-kekuatan yang lain. Hatta antum cerdas, ranking, otak antum jenius, tapi imannya bermasalah, ilmunya tidak akan bermanfaat, bahkan menipu nanti. Naam, banyak contohnya itu, banyak contohnya. Saya ingin sebelum kemana-mana, ayo tata iman kita ini. Subhanallah ya, bentar lagi kita juga akan masuk Ramadan ya. Ramadan itu bulan iman. Saya berharap yang laki-laki ini jadi panitia di semua musala-musala dekat rumah antum semua. Antum yang ngawal semua. Tidak jadi masalah, akhwat-akhwat juga salat tarawih di masjid-masjid, musala-musala tidak dilarang sama Nabi. Yang penting adab-adabnya, etikanya dijaga. Tunjukkan kita ini penyemangat buat yang lain. Orang beriman itu yang laki-laki Pak, gelisah kalau tidak ke masjid. Karena kata Rasulullah, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjid fasyhadu lahu bil iman." Kalau engkau melihat seseorang melangkahkan kakinya ke masjid, saksikan orang itu sedang memiliki iman. Jadi ukuran iman kita manakala antum semangat beribadah, semangat taat. Dan itu modal. Apalagi nanti berkeluarga, lemah di bab ini, sangat rapuh rumah tangganya. Terlalu banyak contohnya. Ini Ustadzmu ini yang berbicara pada sore hari ini. Orang suka mengkaitkan saya dengan kajian-kajian parenting, pendidikan anak dalam Islam, tazkiyatun nafas segala macam. Saya memperhatikan rata-rata rumah tangga dan yang menyayat hati, memang yang menyakitkan hati kita ini, sekarang banyak pasangan-pasangan muda retak, bermasalah. Selidik punya selidik, bukan tidak punya pekerjaan, ada pekerjaan, tapi subuhnya tidak ke masjid, Qur'annya jarang dibaca. Bagaimana iman akan kuat gitu? Makanya mumpung kita masih seperti ini, atau kita sudah menjadi keluarga muda, ayo perkuat iman ini. Sampai antum berkeyakinan betul Allah itu segala-galanya dalam hidup saya. Antum sadar betul Allah yang menciptakan saya, Allah yang menghidupkan saya. Saya jadi seperti ini atas kehendak Allah. Saya juga siap menerima takdir Allah baik dan buruknya. Apapun yang Allah berikan kepada saya, itu yang terbaik bagi saya gitu. Orang beriman itu tidak mau curhat kecuali curhatnya hanya kepada Allah. Tidak mau curhat pada orang tua lagi. Saya punya Allah yang akan bisa menyelesaikan masalah saya. Itu namanya kekuatan iman, kekuatan akidah gitu. Dan iman antum tahu sendiri kan, iman itu yazidu wa yanqus, naik dan turun. Yazidu bit taati wal ibadati wal amalis salihati wa yanqusu bil ma'asi waz dzunubi wal athami. Kuat iman itu kalau
kalau taat dan ibadah kita maksimal, amal saleh kita produktif. Lemah iman itu kalau kita terjebak dengan dosa, kesalahan, maksiat, pasti bermasalah iman kita. Dan itu juga punya pengaruh nanti terhadap rumah tangga kita kalau kita punya rumah tangga. Bagi Ustadz, kalau iman bermasalah, itu juga berpengaruh terhadap lembaga yang Ustadz pegang. Sampai saya mengevaluasi diri betul kali ini ketika ada kasus di Ar-Rahmah gitu. Sebelum saya menyalahkan yang lainnya, saya tanyakan pada diri saya sendiri gitu. Mungkin saya kurang tahajud, mungkin tidak maksimal saya baca Quran, mungkin salat saya kurang khusyuk gitu. Karena dia punya pengaruh ya. Dan ketika iman ini ritmenya sama, sinyalnya sama, kekuatannya sama, nyambung ya, enak ya, tidak ada ketersinggungan di antara kita. Betul. Apalagi suami istri Pak, imannya sama, ada salah sedikit toleransinya tinggi itu. Kenapa? Iman yang membuat kita sadar gitu. Ya, iman ini sangat kita butuhkan, harus kokoh betul. Ya, mendasar betul, nyambung betul, masuk dalam hati kita. Saya tidak mau main-main dengan iman saya ini gitu. Ini modal kekuatan yang paling utama dan pertama. Sebelum kita berbicara masalah-masalah yang lainnya gitu ya. Oke. Yang kedua, apa yang kedua ini? Setelah kuat imannya, kuat juga akhlaknya. Sebenarnya akhlak ini refleksi dari iman yang kita miliki. Biasanya orang kalau imannya sudah kokoh, itu akan berpengaruh terhadap sikap dan akhlaknya, adab-adabnya di lapangan. Ya, karena saya memperhatikan hampir Nabi ketika berbicara masalah akhlak, ketika berbicara masalah iman dikaitkan dengan masalah akhlak. Ya, akhlak pada orang tua, ya, akhlak pada paman, pada bibi, pada ammah, ammati, ya, pada khal-khalati, akhlak pada kakak, pada adik, akhlak pada gurunya sendiri, pada ustadznya gitu. Allahu Akbar. Ayolah ya, antum ini pakailah kaidahnya Imam Syafi'i itu ya. Imam Syafi'i itu ya akhi katanya, kalau ada orang mengajari saya satu huruf saja, dan saya menikmati apa yang diajarkan walaupun satu huruf, saya siap jadi budaknya orang ini. Sampai begitu, saya siap diatur oleh orang ini gitu. Ukhti dan ikhwafillah, teman adik-adik sekalian, dulu coba antum lihat bagaimana Imam Auza'i ketika berguru pada gurunya itu ya, atau orang-orang, ada sebuah buku namanya Ar-Rihlah fi Talabil Hadis, bagaimana mereka ketika menimba ilmu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ketika dibacakan haddatsana fulan, itu muridnya Pak, dia terus tidak mau menatap wajah gurunya itu, saking hormatnya. Waqar itu penghormatan luar biasa gitu, sampai dikatakan andai kata ada burung, itu burung disangkanya itu orang muridnya itu disangkanya batu semuanya Pak, tidak pengen bergerak, saking menghormati gurunya gitu. Akhlak ini yang hilang saat ini. Akhirnya ilmu kita kadang-kadang kurang barokah. Dulu Ustadz tuh, saya masih ingat tuh SD, SMP, SMA itu kalau lewat rumahnya Ustadz, rumahnya gurunya, walaupun dia guru matematika, guru IPA, guru fisika, guru kimia, itu lewat depan rumahnya, naik sepeda turun saya itu. Ya mungkin karena di Sumeneb ya, di Sumeneb itu banyak keraton ya, banyak ningrat di situ, sehingga kita terbiasa begitu. Sampai sekarang masih terasa bagi saya itu. Sampai ketika ngelihat fulan anaknya guru fulan, saya masih menghormati juga gitu. Berbekas betul gitu. Sehingga ilmu itu terasa manfaatnya ke depan gitu. Jadi adik-adik kalau ingin sukses setelah iman kuat, perkuat akhlak kita. Setelah kuat akhlak kita pada orang tua kita, bahagiakan orang tua ya akhi. Bahagiakan orang tua. Antum terutama yang laki-laki ini, kalau antum ingin sukses secara materi, finansial, pekerjaan antum ke depan dijaga, disiapkan sesuai dengan apa yang diinginkan, bahagiakan orang tua antum. Ibu antum, umi antum tersenyum, Allah tersenyum sama antum. Selesai sudah. Termasuk juga yang di belakang ini, akhwat-akhwat kita ini.
Ya, kalau nanti ingin mendapatkan keluarga kita akan sakinah, mawaddah, warahmah, ibu ketika sudah angkat tangan begini, ya Allah, jadikan rumah tangga anakku dan mantuku ini rumah tangga, selesai sudah itu. Karena dia ridho kepada kita. Akhlak, ya, perkuat akhlak kita pada orang tua, perkuat akhlak kita kepada guru, perkuat akhlak kita pada kakak adik kita, dengan tetangga kanan kiri kita. Tolong jaga akhlak ini. Dan ad-din huwal khuluq, agama itu akhlak itu sendiri sebenarnya. Kita kalau bicara masalah bicara agama, lihat bagaimana akhlak saya. Ini saya ustadz ya, saya suka ngajar agama juga ya. Jadi bagaimana kualitas agama saya, tanyakan saja bagaimana akhlak saya di rumah gitu. Tanyakan saya siapa saya, bagaimana saya di rumah, bagaimana saya dengan istri saya. Kalau kemudian istri saya mengatakan saya orang baik, emang orang baik. Tapi kalau mengatakan adalah Muhammad itu cuma di mimbar-mimbar saja enak ngomong, di rumah tidak pernah senyum sama saya gitu, ngamuan, banyak maunya, ya bentak-bentak terus, habis saya gitu. Itu akhlak. Perkuat, antum mulai saat ini perkuat, pelajari adab-adab itu, etika itu, pada guru, pada dosen juga segala macam, termasuk juga yang kuliah-kuliah ini ya, hatta dosen antum Nasrani, antum di Ciputra ya, hargai dia, hormati dia. Urusan ideologi, lakum dinukum waliyadin, antum telah menimba ilmu dari dia, berkah ya akhi, berkah ya akhi. Apalagi dalam kehidupan rumah tangga, akhlak, saya belum bicara akhlak suami istri ya, ini soalnya kalau kita bedah sekarang ini kemana-mana ya. Dan itu ukuran saya sekarang ini, ukuran kita ini bagi ibu-ibu yang sudah berkeluarga, ukurannya bukan orang lain. Jadi untuk melihat siapa saya, tanyakan sama Maryam, Ustazah Maryam itu. Begitupun saya akhwat ini kalau nanyakan siapa Ustazah Maryam, tanyakan pada saya. Dan saya tahu betul siapa dia gitu. Itu ukuran seperti itu. Akhlak, setelah iman kuat, perkuat akhlak kita seperti itu. Oke. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah kuatul ilm, kekuatan ilmu. Allahu Akbar. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, man arada dunya apa? Fa'alaihi bil ilm. Ente pengen sukses hidup dunia, ilmu. Ini akhwat ya, yang hobinya memasak ya, terus cukup itu saja, nggak berkembang, nggak ngikutin perkembangan ilmu berikutnya, nggak nyambung ya akhi. Kalah saingan kita ini. Berbisnis juga butuh ilmu juga, kan begitu? Strategi, manajemen apa? Strategi manajemen strategi gitu. Bagaimana ke depan? Bagaimana 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan gitu. Saya kalau ngelihat anak-anak muda yang pinter-pinter bisnis itu, ini Ustadz, ini paling bertahan 2-3 tahun saat, karena nanti orang akan bosan dengan bisnis begini. Saya 2 tahun ini akan mengumpulkan uang dari sini dan saya bicara bisnis apa yang pas lagi. Itu orang cerdas namanya, ilmunya digunakan. Ilmunya digunakan. Wa man aradal akhirah, siapa yang menginginkan kehidupan akhirat juga butuh ilmu. Ini mau puasa ya, butuh ilmu tidak puasa itu? Butuh ilmu, pelajari bagaimana puasa yang baik. Bagaimana i'tikaf yang baik, ada ilmunya juga itu. Bagaimana baca Quran yang baik, ada ilmunya juga. Bagaimana pula tarawih yang baik, ada ilmunya semua. Fa'alaihi bil ilm. Wa man aradahuma, kalau kita ingin dua-duanya sukses, dunia sukses, akhirat sukses, ke surga itu juga butuh ilmu ya akhi. Wong orang berakidah, beriman juga butuh ilmu. Ya kan? Butuh ilmu. Berakhlak pun juga butuh ilmu ya akhi. Semua butuh ilmu. Butuh ilmu. Belajar mulai sekarang. Apalagi nanti ilmu masalah keluarga. Yang ngikutin kajian saya di Al-Azhar itu Tarbiyatul Aulad, sudah 3 tahun lebih saya bahas masalah ini. Di rumahnya Bu Lubna sudah 2 tahun, tiap pekan itu ya, 2 kitab seperti itu. Coba lihat, itu semua butuh ilmu ya, ada strateginya gitu. Gimana menghadapi anak ketika sudah punya anak, di masa kehamilan ya, di hari kelahirannya sampai 2 tahun pertama, apa yang harus kita perhatikan, semua ada ilmunya itu, semua ada ilmunya itu.
Nanti dari 2 tahun sampai 4 tahun masa-masa mumayyiz seperti itu. Dari 4 tahun TK itu sampai usia mau balik itu, bagaimana kita mensikapi, ada ilmunya semua itu. Pelajari itu, pelajari semua. Dalami itu, harus kuat ilmu kita. Ilmu persiapan kita menjadi calon ibu rumah tangga, ilmu persiapan kita menjadi calon suami. Dan begitu berkeluarga pun juga butuh ilmu. Saya dengan Maryam belajar terus, dan saya juga tidak pernah malu belajar sama anak-anak dan mantu saya dalam bab-bab yang lain. Memang sekarang ini pendekatannya sudah beda ya. Saya kadang-kadang dikritisi, terutama anak saya yang pertama sama anak saya yang ketiga itu. Oh, sudah Allah bagus. Kitab Tarbiyatul Aulad bagus, Bi. Cuma kadang-kadang nggak aplikatif. Abi harus cari bagaimana ilmu yang saat ini. Ini teknologi sudah kayak gini, bagaimana pendekatan, cara komunikasi dengan anak. Terbuka saya itu, dan saya tidak merasa malu. Itu ilmu. Harus terus belajar dan belajar terus gitu. Ya, apalagi kuliah, antum santai-santai kalah disalib ya akhi. Ya Allah. Termasuk juga masa depan bangsa ini tergantung kepada antum yang muda-muda begini, sejauh mana kualitas keilmuan kita ini. Ya. Itu mohon maaf ya akhi, kita ini orang beriman ya. Akidah kita paling jelas, tauhid kita paling jelas. Tapi kita lemah di bab ilmu. Akhirnya kalah dengan Jepang, kalah dengan Eropa, kalah dengan Amerika. Padahal akhlak dan akidah mereka bobrok. Ilmunya dominan, mengalahkan kita. Nah kita ini, ya akidahnya juga bermasalah kadang-kadang juga ya. Akhlaknya juga bermasalah juga. Tambah lagi ilmunya pas-pasan. Allahu Akbar. Salbut kata orang Madura ya. Tahu salbut Pak? Kacau. Tak bisa berbuat apa-apa kita ini. Ayo belajar terus ya. Nah, kalau sudah mau berkeluarga, dalami terus ilmu saya. Bagaimana saya siap menjadi calon ibu rumah tangga yang baik. Perkuat ilmu kita ini seperti itu. Oke. Ini yang keberapa? Kuat akidahnya, kuat imannya, kuat akhlaknya, kuat ilmunya ya. Terus yang keempat adalah kuat apanya? Kuat fisiknya. Loh, ini gimana? Imannya kokoh, akhlaknya memukau, ilmunya masya Allah jenius, sakit-sakitan, tak ada manfaatnya. Apalagi ibu sakit, anaknya ikut sakit nanti kalau punya anak. Apalagi menyusui. Ustadz 4 kali ngalami gimana Maryam gitu nyusui anak. Ya, pedes ikut mencret juga anak kita itu. Dijaga itu kesehatan fisik kita. Harus tahu bagaimana kita menata fisik kita. Ya, ini fisik amanah. Sebab orang kalau sudah sakit, ya peluang-peluang kebaikan tidak hanya berpengaruh kepada ilmu, kepada iman dan akhlaknya ya, tapi juga berpengaruh pada kualitas ibadahnya juga. Orang kalau sakit tidak bisa puasa. Orang kalau sakit tidak bisa salat tepat waktu. Orang kalau sakit juga tidak bisa baca Quran dengan tenang, ngantuk. Orang kalau sakit peluang-peluang kebaikan tidak bisa semuanya. Ngerepotkan orang banyak ya. Saya kalau sakit ya di rumah ngerepotkan Maryam. Nah, merepotkan orang banyak, merepotkan anak gitu. Maryam sakit, saya lebih repot lagi. Waduh, depot 77 yang dibeli terus ini Pak. Bosan, kemudian Aila. Ya, kenapa? Tidak ada yang masak, sakit. Tapi kalau semua sama-sama sehat, maksimal ya akhi. Ngurus anak maksimal, ngurus pekerjaan maksimal, ibadah kepada Allah juga maksimal. Itu dampak kalau kita kuat dari sisi apa? Fisik. Masya Allah. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minul dhaif. Lihat saudara-saudara kita di Palestina itu ya akhi. Aduh, Ustadz kebetulan 2 kali ke Gaza itu ya. Saya masuk ke Gaza itu. Saya setiap masuk ke daerah-daerah begitu ya, selalu saya melihat, mengevaluasi apa kira-kira rahasianya itu. Memang mumpuni ya akhi, mumpuni betul gitu. Jangan tanya iman, kalau tidak punya iman tidak akan bisa melawan Israel itu. Ya kan? Orientasinya sudah orientasi akhirat semua. Menang saya mulia, kalah saya cepat ketemu Allah.
Tidak ada yang konyol. Ya, kalau saya menang dapat ghanimah, kalau saya kalah langsung jumpa Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya tidak ada yang konyol tuh. Mulia semuanya dua-duanya itu. Terus akhlaknya ya Allah, ramahnya dalam kondisi lewat begitu ya akhi. Kita itu datang itu ya akhi, di servis sedemikian rupa. Ikramud dhuyuf dikenal ya akhi. Al-Arish itu, Arish, Rafah, masuk lagi ke Gazanya, tempat lainnya yang Syafi'i itu luar biasa orang Syam ini ya akhi. Hampir sama dengan orang Yaman, dengan jidi-jidi kita. Orang Yaman itu dikenal ya akhi, ya. Orang Yaman juga araqu qalban, hatinya lembut, yuhibbud duyuf, amanahnya luar biasa. Jadi kalau antum ini turunan Yaman kemudian bakhil, dipertanyakan keyamanannya itu ya akhi. Naam, dipertanyakan betul. Tidak ada ceritanya orang Yaman itu, turunan Yaman ini kemudian bakhil. Senang sama tamu, rehat sama orang, amanahnya luar biasa gitu. Etos kerjanya jangan tanya ya akhi. Hadarim, apalagi hadarim ya, di mana-mana antum tanya, dari mulai seluruh dunia ini, di Afrika, di mana-mana, di Nigeria ada Hadramut. Kenapa? Karena mereka jujur, punya etos kerja, punya semangat dan lain sebagainya seperti itu. Balik lagi jamaah sekalian, jadi kuat akidahnya, kuat imannya, kuat tauhidnya, kuat akhlaknya, kuat ilmunya, tapi jangan lupa pula kuat apa? Kuat fisiknya. Ayo jaga fisik kita, jangan sakit-sakitan ya. Berobat ya, ini mau Ramadan juga ya. Mau Ramadan, Ustaz sudah bekam alhamdulillah, tinggal besok janjian sama Dr. Talib, saya mau general check up. Pokoknya semangat saya tidak ingin sakit. Ya. Jadi kalau saya sakit, saya tidak bisa puasa. Kalau saya sakit, saya tidak bisa salat tarawih. Peluang-peluang kebaikan lepas. Kalau saya sakit, hanya baca Quran saya terganggu. Target 1 bulan bisa sampai 5 kali khatam, mungkin tidak bisa terpenuhi. Ini harus kita jaga. Kenapa? Fisik kuat, apalagi nanti akhir Ramadannya ada i'tikaf ya. Oh, i'tikaf itu ya akhi, kalau fisiknya setengah-setengah, sadaqallahul adil ya akhi, sangat mudah kena flu ya akhi. Antum makan, jaga pola makan antum, jaga pola olahraga antum, jaga pola istirahat antum, cukupi kebutuhan hak badan ini. Wali badanika alaika haqqa, badanmu punya hak untuk diperhatikan. Ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi kalau antum sudah berkeluarga sakit, ngerepotin orang banyak. Kita pingin sehat. Ya, kendati nanti kita sudah menjaga tiba-tiba sakit, ya sudah, berarti Allah memberikan ujian kepada kita seperti itu. Baik. Yang terakhir adalah quwwatul mal, kekuatan finansial. Kekuatan apa? Finansial. Kalau bahasa saya ya, kekuatan etos kerja. Halo, anak muda itu tidak boleh nganggur. Semangat antum, semangat kerja. Ya, terutama yang laki-laki. Antum kalau nganggur, mungkin 1 bulan pertama istri masih sayang sama antum. Nanti 2 bulan fulus tidak muncul, tidak syughul, regut terus, ditendang antum. Lo nambahin piring ini di rumah saya ini gitu. Tidak. Tunjukkan etos kerja antum. Ayo praktekkan. Kalau bisa saya berharap antum bekerja sesuai dengan ilmu yang antum geluti selama ini. Yang IT cari, dalami sampai pekerjaan antum sesuai dengan ilmu yang sudah antum geluti 4 tahun di kampus itu. Yang ekonomi, monggo Pak, jadi pembisnis yang serius, praktekkan ilmunya itu. Yang guru, jadilah guru yang profesional. Jangan sampai nganggur. Nanti akhwat akan merasa itu. Kebanggaan seorang suami ya itu manakala ngelihat suaminya jam 8 sudah tidak ada di rumah itu. Nanti istri kangen lagi, jam 4 kapan mau pulang gitu. Antum pulang jam 4 ya. Berhasil atau tidak itu urusan Allah ya. Yang penting etos kerja ini, hobi syughul ini harus kuat. Harus kuat. Ya, itu kebanggaan dalam rumah tangga. Tidak boleh nganggur. Sebab kalau antum nganggur, ya mohon maaf, jadi sampah ya, ngerepotkan orang banyak. Begini. Rukun Islam itu ada berapa? Ada 5 ya. Salat, insya Allah kita laksanakan semua ya. Puasa, kita laksanakan semua. Syahadat, semua kita bersyahadat. Tapi yang 2 ini, haji dan zakat,
Itu butuh etos kerja tidak ya? Berarti kalau antum ingin menyempurnakan rukun Islam yang kelima ini, tidak boleh nganggur. Semangat kita semangat jadi orang kaya. Semangat kita semangat menjadi orang konglomerat. Saya punya semangat, ya begitu saya berkeluarga, saya sudah bisa mengeluarkan zakat. Wah, istimewa itu ya. Saya kalau sudah berkeluarga, kalau bisa 1 tahun saya berkeluarga, saya harus haji dengan istri saya. Gitu. Itu luar biasa ya. Mumtaz itu ya. Nah, ini kekuatan yang kalau ingin antum keluarga antum ke depan ini baik, ke depan etos kerja ini tidak boleh setengah-setengah. Tunjukkan kekuatan yang serius. Semangati calon suaminya juga begitu. Bang, keluar bang, tidak apa-apa. Hatta dapat 10.000, yang penting abang keluar. Karena di luar itu rezekinya Allah di luar, dicari, bukan di rumah. Kecuali memang pekerjaannya di mana? Di rumah. Kan ada kan ya pekerjaan sekarang anak-anak yang terutama yang IT ya, tinggal main remote dari situ. Ya silakan, ada masalah. Tapi yang jelas tidak nganggur ya, kerja, syukur. Ini kekuatan yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau lima-limanya ini ada ya, imannya kokoh. Terus apa? Akhlaknya memukau, ilmunya mumpuni, badannya sehat walafiat, terus etos kerjanya maksimal. Ya salam, fid dunya hasanah wa fil akhirati tinggal waqina adzabannar. Insyaallah antum semua selamat dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala ya. Wis cukup ya. 5 poin. Saya ini harus jauh, harus ke Sidoarjo. Ya. Maghrib ini mudah-mudahan antum semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya harus ada dialog ini ya. Tapi apa ini waktunya ini? Tapi insyaallah sudah masuk ya, intinya sudah masuk ya. Yang jelas jaga kekuatan itu, kuatkan diri, kuatkan iman, ya, kuatkan akhlak, kuatkan ilmu, kuatkan fisik, dan kuatkan pula apa? Etos kerja kita. Insyaallah kita akan menjadi calon-calon suami yang baik dan calon-calon istri yang salihah pula atas izin Allah Subhanahu wa taala. Siapa ini? Siapa ini? Oh, Hikmah. Pakai kacamata nggak kelihatan Hikmahnya. Ini Ustazah Hikmah ya, gimana Ustazah Hikmah? Satu pertanyaan boleh, yuk. Sudah tinggal diamalkan tuh Hikmah. Ya, sudah tinggal diamalkan saja. Sengaja Ustaz kunci biar nggak bertanya itu banyak. Insyaallah. Insyaallah paham semua insyaallah ya. Insyaallah barakallahu fikum, insyaallah selamat berpuasa ya. Ini momentum bagi kita untuk menguatkan semuanya puasa ini ya. Momentum tahunan bagi kita Allah berikan, sudah tinggal berapa ini? 12-13 hari lagi ya. Ini kesempatan menguatkan iman kita, menguatkan akhlak kita, baik akhlak kepada Allah, kepada sesama manusia, ada kepedulian sosial di situ, menguatkan ilmu kita, karena di Ramadan itu kita banyak belajar nanti ya. Ada kuliah subuh, ada kuliah duhur, ada kuliah tarawih gitu. Nikmati semua itu biar ada wawasan buat kita semua ya. Terus jaga kekuatan fisik kita, berbuka puasanya juga yang cari yang kira-kira bisa menguatkan fisik kita, dan jangan lupa pula syukur terus. Buat yang belajar serius ya. Niatkan saya ke depan menjadi orang yang siap mengeluarkan zakat dan siap naik haji, menyempurnakan rukun Islam saya, sehingga rumah tangga saya semuanya rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah insyaallah. Allahumma arhamna bil Qur'an wahfazna bil Qur'an wa akrimna bil Qur'an wahdina bil Qur'an wasaddid lana bil Qur'an ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghits innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati wa dhurriyyatina jami'an rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma barik lana fi baqi hadhil ayyam min Sya'ban
وبلغنا رمضان ونحن في صحة وعافية وأنت راض عنا وأعنا على الصيام والقيام وصالح الأعمال برحمتك يا أكرم الأكرمين. اللهم تقبل منا صلاتنا، اللهم تقبل منا صيامنا، اللهم تقبل منا قيامنا، اللهم تقبل منا قراءتنا وتدبرنا بالقرآن يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث إنك على كل شيء قدير. اللهم اهدنا واهدي أولادنا وبناتنا، اللهم اهدهم سبل السلام وافتح عقولهم واشرح صدورهم واحسن فروجهم واجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Panjang umur semua insyaAllah ya. Selamat puasa Ramadan. Salam buat abi-abi dan umi-umi semua ya. Barakallahu fikum. Kita tidak jumpa lagi. Kalau tidak, jumpa di surganya Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.